Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asroful Reza Saputra. NIM saya 18720500105. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan kisah Rasul, yaitu diantaranya adalah Perang Badar. Tugas ini saya bikin guna memenuhi proyek untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, langsung saja, salah satu peperangan tersebut dalam sejarah Rasulullah itu ada Perang Badar. Nah, Perang Badar ini atau Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua setelah Hijriah. Nah, umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Dalam perang ini, Rasulullah memimpin langsung ke aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang dan 8 pedang, 6 baju perang, ada 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy waktu itu memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Namun semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Nah, untuk berikut ini kisah Perang Badar dari penyebab hingga kemenangan umat Islam di bulan Ramadan setelah dirangkum. Nah, untuk penyebab Perang Badar, dikutip dari sejarah-lengkap.com, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya Perang Badar. Di antaranya yaitu kebencian Abu Jahal. Nabi Muhammad lahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad sejak menerima wahyu di usia 40 tahun, kemudian dilindungi oleh pamannya, pemimpin Bani Hashim dan suku Quraisy, yaitu Abu Thalib. Setelah kematian Abu Thalib pada tahun 619 Masehi, sayangnya kepemimpinan Bani Hashim diteruskan pada Amr bin Hisham atau Abu Jahal yang merupakan salah satu musuh Muhammad. Kemunculan Nabi Muhammad dan kegiatan berdakwahnya telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Begitu juga dengan sisa kaum Quraisy lainnya yang melihat kaum muslim sebagai penjahat yang mengancam lingkungan dan kewibawaan mereka. Nah, untuk penyebabnya yang lain dalam Perang Badar ini ada umat Islam itu ditindas. Perlakuan buruk terhadap kaum muslim tidak hanya berlangsung di kota Mekah, namun kaum kafir Quraisy juga menekan kaum muslim hingga ke Madinah. Kaum Quraisy melakukan teror yang sama dengan menyerang dan menguasai harta benda kaum muslimin karena takut banyak hasil perdagangan yang akan berpindah kepada kaum muslim. Bahkan kaum Quraisy juga yang memeluk agama Islam menerima akibat dikeluarkan dari sukunya, yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seorang pada masa itu, sehingga sanggup menjadi pemicu atau penyebab Perang Badar Kubro. Dan untuk penyebab lainnya ada perampasan harta benda dan pengusiran kaum muslim. Sejak Nabi Muhammad gencar melakukan dakwahnya, orang-orang musyrik Mekah sudah melancarkan peperangan dengan menghalalkan darah kaum muhajirin dan juga merebut paksa kekayaan mereka. Hilangnya perlindungan dari Abu Thalib juga turut meningkatkan kekerasan terhadap kaum muslim di Mekah. Teror inilah yang memaksa umat Islam untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun karena mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah, akibatnya harta benda mereka menjadi sasaran perampasan kaum kafir Quraisy. Di sini saya akan menjelaskan untuk kemenangan umat Islam. Bagi umat muslim, Perang Badar merupakan peristiwa besar, sebab peristiwa merupakan pertempuran besar pertama umat Islam melawan musuh. Dengan pertolongan dan izin Allah, kaum muslimin menang meskipun kalah jumlah, untuk jumlah orang maupun persenjataan. Nah, saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala sampai menamainya sebagai Yaum Al-Furqan, yaitu hari pembeda, karena pada hari itu dibedakanlah mana yang hak dan batil. Saat itu pula Allah menurunkan pertolongan besar untuk kaum muslimin dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Perang Badar ini diceritakan juga di dalam Al-Quran. Pertempuran Badar disinggung lewat beberapa ayat di dalam Al-Quran. Itu ada bagian surat Ali Imran, Quran ayat 121, yang artinya sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Di hadis lain, di ayat lain juga dijelaskan yang artinya
Cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, intinya perang Badar ini tak lepas dari uh, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum umat muslimin. Mungkin cukup sekian pembahasan atau yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.